Season 2, Bab ke-56. Memang kamu habis dari mana? Cecar wanita itu melotot ke arah putra sulungnya. Cuma ke pernikahan Farel sama Desti. Sengaja bawa Erlin, bosan dia nginap di hotel beberapa hari. Kilah Erlan, memainkan rambut bayi perempuan menggemaskan itu. Habis itu kemana? Kenapa pulangnya lama? Gak kemana-mana lagi, Bu, langsung pulang. Erlan menaikkan 2 jari sejajar dengan bahu. Tanya aja sama Erlin kalau gak percaya. Sudut mata wanita itu memicing penuh selidik, lalu menatap bayi mungil yang masih terbaring. Ada apa sih? Suara seorang lelaki hadir di antara mereka, membuat Erlan bernapas lega. Ini, Mas. Erlan bawa adiknya pergi malam-malam. Ujar Wulan masih dengan sikap galak. Namun, pria seusia Wulan itu hanya terkekeh geli melihat perdebatan ibu dan anak. Gak apa-apa. Lagian pergi sama kakaknya juga. Hei Em, ibunya terlalu galak. Padahal Erlin yang minta ikut. Sahut Erlan kepada sosok lelaki yang menikahi ibunya 3 tahun lalu tersebut. Ellen Mahendra, seorang duda kaya tanpa anak yang berhasil menaklukkan hati Wulan. Tak mudah baginya untuk bisa menyusup di antara anak dan ibu itu, sebab Erlan sangat posesif terhadap sang ibu. Lelaki itu tertawa sembari menepuk bahu Erlan. Yang sabar. Perempuan memang gitu. By the way, bagaimana pernikahan teman kamu? Alhamdulillah, lancar, ya? Gak sekalian cari jodoh di sana? Mendengar pertanyaan itu, Erlan hanya mengulas senyum. Jangankan untuk mencari jodoh, mendekati seorang gadis saja tidak pernah ia lakukan. Maka, membawa Erlin adalah salah satu cara untuk terhindar dari para gadis. Terlebih, beberapa teman kerap menjodohkan dirinya dengan gadis lain. Enggak, Ayah. Gak ada yang pas. Memang yang pas seperti apa? Erlan hanya menyahut dengan mengangkat bahu. Bangkit dari posisi duduknya, membuka blazer dan menggantinya dengan jaket. Mau kemana lagi? Cecar Wulan menyadari putranya sedang bersiap untuk keluar. Mau jalan sebentar, Bu, cari udara segar. Hati-hati, Ter. Ujar sang ayah. Iya, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai ya, Kak? Ucap Bian, hatinya sedikit terhibur melihat keramaian di lokasi wisata kuliner. Iya. Kalau Bim Bim ada di sini pasti senang. Bian terkekeh mengingat adik bungsunya yang kini sudah beranjak remaja. Adek Bim Bim kan lagi diet. Biar gendut lagi kayak dulu. Mereka menelusuri beberapa kedai makanan. Memesan beberapa menu favorit untuk disantap di hotel nanti. Sambil menunggu pesanan, keduanya duduk sebentar di sebuah kursi dengan pemandangan mengarah ke pantai. Gimana? Kamu merasa lebih baik? Tanya sang kakak. Alhamdulillah, sedikit lega. Makasih, Kak. Makasih juga selalu ada dan selalu rela repot demi aku. Jawabnya sembari menatap sang kakak. Sama-sama, sayang. Jangan sedih lagi, ya? Kamu berhak untuk bahagia. Bian mengangguk pelan. Sejenak terdiam dengan tatapan nanar. Kak, bilang sama Papa, kalau mau terima lamaran Mas Revan, aku nggak akan menolak. Aku siap untuk menikah. Papa boleh memilih siapa saja yang menurutnya baik untuk aku. Terkejut, Bol melirik adiknya. Kamu yakin, Dek? Papa kan sudah tolak lamaran Revan. Tapi, aku tahu Papa suka sama Mas Revan. Selama ini Papa sudah banyak mengalah sama aku. Sekarang giliran aku yang harus menuruti Papa. Kalau Papa mau terima lamaran itu, aku akan terima. Lelaki berparas tampan itu hanya mengulas senyum. Menangkap bias luka dalam tatapan adiknya. Jangan buru-buru. Kamu masih muda, masih banyak waktu. Perempuan tidak dituntut menikah berdasarkan usia yang matang, tapi dari kesiapan. Insya Allah aku siap, Kak. Hari ini,
Allah menunjukkan padaku agar jangan terlalu berharap pada manusia. Selama ini aku menjaga hati untuk dia, tapi dia bahkan sudah memulai hidup baru. Benar, aku kecewa dan patah hati. Tapi insya Allah ini adalah jalan yang dipilih Allah untukku. Boy mengulas senyum sembari membelai puncak kepala adiknya. Adikku semakin dewasa sekarang. Insya Allah kamu akan berada di antara wanita kuat lainnya. Tetapi istiqamah, Dek. Pada saat seseorang patah hati, berdoa dan terus berdoa. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah agar patah hatimu diganti dengan kebahagiaan melimpah. Memang, doa tidak langsung terkabul, tapi selalu ada proses dalam mewujudkannya supaya kita mengerti apa itu bersyukur. Di balik cadar Bian mengulas senyum. Tak henti-hentinya ia mengagumi kakak sulungnya. Lelaki yang di matanya sangat sempurna, sama seperti papa. Duduk di sebuah kursi di tepi pantai, Erlan menatap deburan ombak yang saling berkejaran. Sesekali memandangi kedai makanan yang berjejeran, menawarkan ragam kuliner yang menggugah selera. Namun, semua terasa hampa. Hambar. Bahkan kopi yang baru saja diseruputnya. Bi, apa kabar kamu di sana? Gumamnya, sambil memandangi layar ponsel yang terisi oleh potret seorang gadis bercadar. Entah mengapa malam ini ia tiba-tiba merindukan gadis itu. Bahkan ia seolah mampu merasakan kehadiran Bian di sana. Seperti ada magnet yang menariknya. Seiring dengan rasa sakit yang menyergap hati dengan kuat. Rasa sakit dari mencintai namun harus rela melepas. Maafkan aku, Bi. Aku bukan tidak mampu bertahan, tapi aku pergi untuk kebaikan kamu dan semua orang. Aku tidak mungkin membahayakan kamu terus. Ia tak lagi memiliki keberanian menunjukkan diri di hadapan sang pemilik hati setelah mengajukan pembatalan pernikahan dan mengakhiri segalanya. Tak ingin keberadaannya menjadi ancaman bagi orang-orang terdekat, baik keluarga Darmawan maupun keluarga Darren. Sehingga ia dan ibunya memilih pergi dan memulai hidup baru di tempat yang baru. Mungkin sekarang kamu sudah menikah dan memiliki kehidupan yang bahagia. Tidak apa-apa, aku ikhlas dan akan ikut bahagia untuk kamu. Sementara dirinya tidak akan pernah melupakan sosok Bian dalam hatinya. Hanya doa yang setiap hari ia langitkan untuk sang pemilik hati. Sudah lama? Sapaan itu mengalihkan perhatian Erlan. Ia menatap seorang wanita yang baru saja duduk di sisinya. Tanpa menatap wanita itu, Erlan mengulas senyum, menarik kursi dan memberi jarak antara mereka. Assalamualaikum, Syah. Waalaikumsalam. Jawab wanita itu, sambil menyugar rambut panjangnya. Aku pikir salah lihat orang tadi, ternyata benar kamu. Sendirian? Tanya Erlan. Sama Mami, tapi dia lagi jalan sama Sita. Oh. Erlan mengangguk. Oh ya, besok apa kamu ada waktu? Mama mau undang kamu dan keluarga makan malam di rumah. Ayah sama ibu masih sibuk. Tapi, aku akan menyempatkan waktu. Kebetulan ada yang mau aku bicarakan dengan ibumu. Aku tunggu. Wanita cantik itu mengulas senyum. Oh ya, apa benar-benar tidak ada kesempatan untukku? Erlan terdiam. Memikirkan sebuah kalimat agar Syafa tidak tersinggung. Wanita itu bahkan sudah 2 tahun menunggunya. Syah, kamu tahu aku tidak bisa. Aku minta maaf, tapi tolong jangan menunggu lagi. Kamu hanya akan sakit hati. Menarik napas dalam-dalam, wanita itu mengangguk. Cairan bening memenuhi bola matanya, yang membuat Erlan merasa bersalah. Namun, ia pun tak berdaya. Syafa bahkan tak mampu menggeser posisi Bian dalam hatinya. Aku tahu. Aku hanya berusaha, siapa tahu aku bisa melunakkan hati kamu. Bukankah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin? Tapi, kalaupun aku tidak bisa memenangkan hati kamu, setidaknya aku sudah berusaha. Ia mengulas senyum. Maaf, kalau mengecewakan kamu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kok? Hati memang tidak bisa dibohongi. Terima kasih, Syah. Ucap Erlan.
Oh ya, mau minum sesuatu? Ia mengangguk diiringi senyum manis. Di sisi lain, Boy dan Bian baru saja meninggalkan sebuah kedai makanan dengan membawa beberapa paper bag. Yakin gak mau yang lain? Di sini masih Nikmati internet banyak yang belum kamu coba. Tawar sang kakak. Enggak, Kak. Takut mubazir. Keduanya beranjak menuju parkiran. Namun, langkah Bian terhenti sejenak saat matanya menangkap sosok Erlan yang duduk bersama seorang wanita asing. Dalam sekejap, ia merasa sesak. Erlan dan wanita itu tampak dekat, sesekali mengobrol seolah sedang melempar candaan. Kenapa, Dek? Ada yang ketinggalan? Tanya Boy, menoleh dan menatap adiknya. Enggak, Kak. Jawabnya, melanjutkan langkah. Tanpa memberitahu apa yang baru saja dilihatnya. Mereka berjalan beriringan. Dan entah mengapa mata Bian selalu saja tertuju ke belakang. Menatap wanita cantik di sisi Erlan. Apa wanita itu istrinya Mas Erlan? Ya Allah, kenapa aku merasa sakit dan cemburu seperti ini? Ketika tiba di mobil, Boy membukakan pintu. Mobil meninggalkan halaman area food court. Dari sana Bian masih dapat melihat Erlan dengan wanita itu. Hatinya terasa semakin sesak saat melihat Wulan datang dengan menggendong bayi perempuan, yang tadi ia lihat bersama Erlan di pernikahan. Gadis itu terpejam, seiring dengan air mata yang mengalir. Terlebih, setelah melihat wanita di sisi Erlan mengulurkan tangan kepada bayi tersebut, menggendong dan membenamkan ciuman di pipi. Ya Allah, mereka kelihatan bahagia sekali. Ibu pasti sangat bahagia sekarang. Apa kabar, Tante? Lama gak ketemu. Syafa mencium punggung tangan wanita itu. Alhamdulillah, baik. Jawab wanita itu sambil menatap putranya. Erlan, kamu tidak bilang kalau janjian dengan Syafa di sini. Enggak, Tante. Kami kebetulan ketemu di sini, nggak janjian. Imbuh Syafa cepat. Wulan mengangguk pelan. Sementara Erlin mulai menggeliat dalam pangkuan Syafa. Seolah merasa kurang nyaman. Ia bahkan melenguh berulang-ulang. Bibirnya mulai mencebik dengan wajah memerah. Kenapa, sayang? Kok nangis sih? Syafa mengayunkan bayi itu dalam gendongannya. Sini, biar sama aku saja. Dia memang begitu kalau sama orang baru. Erlan meraih tubuh mungil itu dan memangkunya. Membuat tangis sang bayi perlahan reda. Ibu kesini sama ayah? Ya, tadinya mau jalan bertiga, nggak sengaja ketemu teman. Rupanya kamu juga ada di sini sama Syafa. Erlan melirik ke arah ayah sambungnya yang sedang mengobrol dengan seorang pria di sudut meja lain. Tak lama berselang, mereka saling berjabat. Setelah saling berpamitan, Ellen mendekat ke arah meja mereka. Wah, kebetulan ketemu di sini. Sapa lelaki itu ramah. Syafa mengangguk sembari tersenyum. Apa kabar, Om? Alhamdulillah, baik. Balasnya lalu menatap Wulan. Masih mau jalan-jalan atau pulang dulu? Aku mau beli kebab dulu, Mas. Ayo sini, Erlin. Wulan hendak meraih tubuh mungil itu, namun Erlin bereaksi cepat dengan menyembunyikan wajah di dada Erlan. Geram menggemaskan yang membuat semua orang terkekeh. Erlin kecil bahkan lebih dekat dengan Erlan dibanding ayahnya sendiri. Erlin gak mau ikut ibu, ya? Mau sama kakak aja? Erlan mengecup pipinya gemas. Sementara Syafa menatap Erlan penuh kekaguman. Kelembutan lelaki itu benar-benar membuatnya takjub. Ibu jalan-jalan aja dulu sama ayah. Biar Erlin pulang sama aku. Ucap Erlan beberapa saat kemudian. Yakin? Yakin, Bu Bos. Sahut Erlan berkelakar. Ya sudah, biar Erlin sama kamu aja. Tapi ini langsung pulang, kan?
jangan kemana-mana lagi. Cecar sang ibu. Iya, Bu, ya ampun, galaknya. Ujar Erlan, membuat Ellen terkekeh gemas. Ya sudah, titip Erlin, ya. Hati-hati di jalan. Ellen merangkul pinggang istrinya. Keduanya lantas berjalan-jalan ke sekitar. Sementara Erlan berpamitan dengan Shafa. Lalu, membawa adiknya menuju mobil. Hanya butuh beberapa menit untuk tiba di hotel tempat mereka menginap. Erlan menggendong adik perempuannya menuju kamar yang berada di lantai 11. Nah, sudah sampai. Dah. Gumam bayi perempuan itu. Ketika akan membuka pintu, bersamaan dengan pintu kamar sebelah yang baru terbuka, membuat Erlan refleks menoleh. Namun, ia tiba-tiba membeku saat bersitatap dengan sosok lelaki tepat di kamar sebelah. Begitupun dengan Boy. Selama beberapa saat ia terdiam, memandangi Erlan dan bayi perempuan dalam gendongannya.